bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Nah, nuzulul Quran itu wahyu yang pertama diterima Rasulullah itu 17 Ramadan. Adapun nuzul dari Lauhil Mahfuz, dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu Lailatul Qadar 27 Ramadan. Nah, sekarang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk dan pembela dari petunjuk. Inilah satu di antara 55 nama Al-Quran dalam Al-Quran, yaitu Wal Furqan, pemisah antara hak dan batil. Sehingga orang yang saum dan terus mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan ini dan memahami sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, sehingga dia bisa membaca mana ayat-ayat hak dan mana ayat-ayat batil, mana ayat-ayat haram dan mana ayat-ayat yang dibolehkan halal, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram, memisahkan antara hak dan batil. Kemudian ma'ruf dan yang mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar, halal dan haram, hak dan batil, itu dinamakan Al-Furqan. Sehingga dengan didikan Ramadan ini terjadilah furqanisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa bersama Rasulullah. Berdoa bukan saja dilakukan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi lebih dari itu untuk menyatakan rasa kedekatan, bahkan sebagai penyerahan diri kepadanya. Oleh karena itu, Nabi menegaskan doa adalah inti ibadah, mukhul ibadah. Tuhan sendiri memerintahkan Nabi agar mendorong umatnya berdoa. Firman-Nya, katakanlah Muhammad, Tuhanku tidak akan peduli dengan kamu sekalian sekiranya tiada doamu. Di samping itu, Tuhan juga berjanji akan menerima dan mengabulkan setiap doa. Sebaliknya, Dia akan mengancam orang-orang yang menyombongkan diri sehingga tidak mau berdoa, apalagi jika alasannya tawakal atas dasar sikap fatalisme. Tingkat kedekatan dan terkabulnya doa seorang hamba adalah sebanding dengan tingkat kedekatan dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu, syarat utama terkabulnya doa adalah keikhlasan dan kehadiran hati di hadapan Tuhan. Rasulullah SAW telah menjelaskan aturan-aturan dan syarat-syarat serta mencontohkan cara berdoa yang terkabulkan. Syarat utama tersebut adalah kemampuan menjaga kebersihan, makanan, dan pakaian dengan mengikuti petunjuk syariat hingga menjadi hamba yang bertakwa. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Di samping itu, untuk menjadikan doa terkabulkan juga diperlukan hubungan dan komunikasi yang berkesinambungan dengan Allah. Dengan selalu berzikir dan ingat kepada Allah, doa lebih dekat terkabulkan. Doa-doa Rasulullah SAW. Secara umum, doa-doa andalan Rasulullah ialah yang menyatakan tauhid hakiki dan pernyataan penghambaan, serta penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Atau jika beliau hendak menginginkan sesuatu dari Tuhan, maka doa beliau didahului dengan pernyataan-pernyataan ketauhidan, penghambaan, dan penyerahan diri secara total. Diriwayatkan misalnya oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah mendengar seseorang berdoa sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kesaksianku akan keesaanmu, yang tiada Tuhan selain Engkau, tempat tergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang mampu melindunginya. Rasulullah berkomentar, sungguh orang itu telah memanjatkan permohonan kepada Allah dengan nama yang apabila dia meminta dengannya, maka dipenuhi permohonannya, dan apabila dia berdoa dengannya akan segera dikabulkan olehnya. Bertawasul dengan Rasulullah SAW. Mengingat posisi Rasulullah yang demikian tinggi di sisi Allah, kiranya tidak beralasan memperdebatkan boleh tidaknya kita bertawasul dengan Rasulullah.
Di dalam Al-Quran, Allah secara eksplisit memerintahkan umatnya agar bersolawat kepada Nabi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Salawat pada dasarnya adalah memohon ampunan dan rahmat bagi Nabi. Tapi menurut Al-Quran, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Ini berarti apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi sesungguhnya adalah untuk kepentingan dan keselamatan kita juga, tetapi melalui Nabi. Berdoa dari mulai keluar rumah hingga ketika marah. Doa yang merupakan manifestasi zikir seperti yang telah dikemukakan terdahulu pada dasarnya adalah upaya untuk selalu mengingat Allah. Ingatan kepada Allah adalah kesadaran tertinggi yang paling fitrah dan jaminan bagi keselamatan manusia. Secara psikologis, seseorang tidak akan mengalami musibah atau tertimpa sesuatu yang tidak diharapkan selama ia berada dalam kesadaran prima. Sebaliknya, hanya orang-orang yang suka lalai dan lengah yang sering mengalami kecelakaan. Kiranya menarik untuk mencermati pernyataan Rasulullah bahwa doa adalah otak ibadah. Mengingat cara terbaik untuk selalu berhubungan dengan Allah dan memperoleh pemeliharaannya ialah dengan beribadah. Tapi berhubung ibadah madhoh sangat terbatas baik waktu maupun jumlahnya, maka doa merupakan alternatif bagi kesinambungan ingatan yang pada gilirannya memelihara kesadaran fitrah kita. Menyaksikan saat-saat Rasulullah berdoa. Dapat disimpulkan bahwa doa tidak saja dilakukan untuk meminta sesuatu, tetapi juga sebagai pernyataan kehambaan dan sikap penyerahan diri kepada Allah. Sebagaimana tauhid dimaksudkan untuk membentuk kepribadian yang utuh dan integral melalui pelaksanaan syariat pada gilirannya, menciptakan moralitas dan perilaku yang integral, begitupun doa dimaksudkan untuk menciptakan daya tahan diri yang lebih tinggi. Semua itu dalam rangka menunaikan tugas suci yang dibebankan Allah kepada manusia, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Tak heran jika Rasulullah sendiri banyak memanjatkan doa, bahkan beliau suka memilih waktu-waktu dan doa-doa tertentu. Misalnya, pada saat sepertiga malam terakhir, ketika azan, antara azan dan iqomah, setelah salat fardu, pada saat Lailatul Qadar, sepanjang bulan Ramadan, hari Arafah, malam Jumat, dan ketika imam naik mimbar membaca khutbah Jumat. Allahumma inni a'udzu bika minasyirki wal kufri wal fusuki wan nifaq. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam.